Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di ujung telepon kita telah tersambung bersama dengan peneliti Perludem, ada Mas Fadly Ramadhanil. Mas Fadly, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Ya, Mas Fadly, kalau kita berbicara mengenai calon tunggal, kenapa tren calon tunggal di pilkada serentak kita mengalami peningkatan, Mas? Menurut saya ada 3 penyebabnya. Pertama, memang sistem rekrutmen dan kaderisasi parpol kita belum berjalan secara maksimal. Nah, kalau kita lihat misalnya ada 9 parpol ya yang eksis di parlemen sekarang, yang harusnya bisa melakukan kaderisasi dengan baik, dan itu kan juga sebetulnya turun ke daerah-daerah di level provinsi dan kabupaten kota. Harusnya ada figur-figur yang bisa mereka lahirkan untuk kemudian jadi calon kepala daerah. Nah, itu satu soal. Nah, yang kedua, adanya ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang 20% kursi dan 25% suara sah. Itu kemudian membuat jumlah calon itu memang sudah dibatasi sedari awal oleh sistem pencalonan. Nah, yang ketiga, menurut saya tingginya syarat calon perseorangan melalui jalur alternatif ya, selain partai politik, itu membuat calon-calon atau figur-figur yang tidak punya akses ke partai juga sangat kesulitan untuk bisa jadi calon kepala daerah. Nah, 3 hal itu menurut saya, Mas Egan, yang jadi penyebab kenapa kemudian calon tunggal itu semakin bertambah. Ditambah dengan memang keinginan atau pragmatisme elit politik ya dan partai-partai, ya kepentingannya hanya untuk memenangkan kontestasi, sehingga melihat memberikan dukungan itu ya kepada calon yang potensial menang, terutama petahana, dan juga ada praktik memborong dukungan partai kan bagi calon-calon yang kemudian merasa punya akses ke sana. Oh, Mas Fadly, berarti untuk pilkada serentak kita di bulan Desember nanti ada berapa calon tunggal, Mas? Dan kemudian peluang mereka untuk menang di tahun ini seperti apa sih? Dari rilis yang disampaikan oleh KPU kemarin setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, pasca ada 28 daerah yang awalnya hanya 1 pasangan calon, terakhir kemarin tinggal 25. Jadi ada 25 daerah yang hampir bisa dipastikan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan 1 pasangan calon. Nah, jumlah ini naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan pilkada serentak terakhir tahun 2018 yang jumlah pilkada dengan calon tunggal itu 16. Nah, juga menjadi penting membandingkan pilkada 2020 dengan 2015, karena semua daerah yang pilkada di tahun 2020 ini adalah dulu daerah yang pilkada di tahun 2015. 2015 itu dulu hanya ada 3 daerah yang pilkada dengan calon tunggal, Blitar, Tasikmalaya, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, sekarang di 2020 naik menjadi 25 daerah. Artinya naiknya lebih dari 8 kali lipat itu, Mas Egan, daerah yang akan pilkada dengan calon tunggal di 2020. Ini kan berarti 25 calon tunggal ini akan berhadapan dengan kota kosong begitu ya, Mas Fadly ya? Kemungkinan mereka untuk menang betul. Seperti apa nanti? Kalau kita lihat trennya dari pilkada 2015, 17, dan 2018, potensi kemenangan pasangan calon tunggal memang sangat besar. Dari tren 3 pilkada itu hanya kota Makassar yang kemudian pilkada di tahun 2018 yang pasangan calon tunggalnya kalah oleh kota kosong. Nah, jadi kalau kita melihat kemungkinan menang tentu sangat besar karena mereka berhadapan dengan pilihan yang sangat pasif dan tidak bisa berbuat apa-apa ya. Artinya tidak ada kampanye, tidak ada komunikasi politik, tidak ada dialog, tidak ada proses kontestasi dengan calon yang lain. Tentu saja potensi mereka menang sangat besar. Tapi pembelajaran dari pilkada Kota Makassar tahun 2018, ketika pasangan calon tunggalnya kalah oleh kota kosong atau dengan pilihan tidak setuju, ini menunjukkan bahwa kemungkinan pasangan calon tunggal itu kalah ya tetap saja ada kalau memang masyarakat atau pemilih di daerah tersebut melakukan konsolidasi dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap calon tunggal. Jadi ini juga akan menguji ekspresi politik masyarakat terhadap fenomena calon tunggal ini yang semakin ke sini justru dijadikan modus untuk menyederhanakan kontestasi oleh elit politik kita. Baik, Mas Fadly, tapi efek dari calon tunggal ini
apa sih sebetulnya dampak negatif kepada masyarakat, khususnya kepada demokrasi kita? Saya sangat sepakat tadi dengan judul editorial ya, demokrasi semu. Dan menurut saya fenomena calon tunggal ini akan menggeser hakikat demokrasi dalam elektoral itu sendiri, yaitu adanya kontestasi, adanya persaingan untuk mendapatkan yang terbaik, ada proses dialog dan komunikasi politik, ada penyerapan aspirasi dan kemudian tawaran program antara satu calon dengan calon yang lain. Nah, hal itu akan ditiadakan, hal itu akan tidak ada kalau pilkadanya ada hanya satu pasangan calon. Jadi alternatif pilihan tidak ada bagi masyarakat. Dan ini juga menurut saya akan merugikan masyarakat, akan merugikan kita semua, karena kalau kemudian pasangan calon tunggalnya kalah, masyarakat tidak dapat apa-apa. Artinya tidak dapat pemimpin politik yang definitif, dan kemudian nanti akan ada PLT, sementara biaya penyelenggaraan pilkadanya sudah berapa. Nah, sementara calon tunggal yang kalah tetap masih boleh maju lagi di pilkada berikutnya. Nah, artinya ini tidak ada pembelajaran menurut saya kepada calon, kepada masyarakat juga. Makanya ini harus diperbaiki ke depan menurut saya, Mas Egan. Salah satunya memang untuk menutup dan memperkecil kemungkinan pasangan calon tunggal ini semakin banyak, memang harus ada ambang batas maksimal untuk bisa mengusung satu pasangan calon. Misalnya maksimal hanya boleh didukung 2 atau 3 partai misalnya. Justru yang dibutuhkan itu ambang batas maksimal, bukan ambang batas minimal. Baik, Mas Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Bersama jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, kita akan mulai diskusi sedikit sebelum kita menerima penelpon kita pada pagi hari ini. Mas Kohar, ada beberapa penyebab, Mas, kenapa kemudian calon tunggal kita mengalami peningkatan. Tapi kalau misalnya nanti calon tunggal yang menang, itu apakah lebih baik artinya dibandingkan dengan kita memilih kota kosong, kalau kita berbicara bahwa kita tidak punya pilihan yang banyak begitu? Kita tidak bisa mengatakan lebih baik karena tidak punya pembanding. Segala sesuatu itu dikatakan lebih baik kan ketika ada bandingannya. Misalnya barang A dengan barang B. Barang A itu, wah ini lebih baik ini daripada barang B. Karena ada pembandingnya. Nah kalau tidak ada pembandingnya, kita tidak punya pilihan. Sebetulnya sejatinya kita tidak punya pilihan. Jadi itulah yang disebut dengan kemerosotan demokrasi. Nah, kemerosotan demokrasi itu bisa karena 2 hal. Kembali kepada era otoritarian, atau menuju kepada yang oleh seorang sosiolog Inggris, seorang pakar demokrasi Inggris namanya Colin Crouch, dia mengatakan post-democracy. Atau pasca demokrasi. Nah, apa itu post demokrasi itu? Post demokrasi itu adalah partisipasi masyarakat ada, tapi sifatnya hanya artifisial gitu. Hanya seperti simbol saja. Masyarakat tidak menentukan apa-apa. Yang menentukan itu hanya elit, khususnya elitnya elit gitu. Bukan hanya elit saja, tapi elitnya elit. Jadi akan lebih seperti itu. Partai politik, sebagian partai politik juga tidak berdaya, karena mereka juga tidak nyambung dengan rakyat. Nah ini yang jangan sampai terjadi post demokrasi. Tapi kalau melihat fakta-faktanya calon tunggal ini, kita bisa saja mengarah kepada apa yang disebutkan oleh Colin tadi itu, bahwa kita menuju post demokrasi. Karena sesuatunya bersifat artifisial. Rakyat ya datang, tetapi tidak diberikan pilihan yang cukup. Sedang ada pilihan saja kita masih harus menyeleksi lagi mana yang terbaik. Tetapi begitu tidak ada pilihan, ya kita bingung. Baik. Kita ada penelpon, Mas Kohar. Yang pertama ada Pak Adrian dari Bekasi. Pak Adrian, selamat pagi. Pagi. Pagi, Bung. Ya, silakan Pak Adrian. Ya, seperti tadi kata Bang Kohar, sebenarnya alasan kenapa ada kota kosong itu cuma sederhana aja. Biaya politiknya itu mahal. Biaya politik penggalangan massa, biaya politik inu-inunya itu mahal gitu. Jadi orang malas. Gitu. Di beberapa daerah itu jadi malas gitu. Dan kemudian yang muncul itu adalah oligarki di daerah.
yang bersimbiosis mutualisme dengan partai-partai, dan itu wajar gitu loh. Kalau mau dikatakan itu post demokrasi itu wajar, nggak usah dipaksain juga. Untuk apa dipaksain? Demokrasi itu kan tidak dipaksakan gitu, tidak harus dipaksakan gitu. Harus banyak calon yang nggak juga. Kalau nggak ada yang mau bagaimana? Karena biaya politik di kita itu mahal, bukan soal mahar pada partainya ya, tapi di bawahnya juga jadi mahal. Karena efek demokrasi di kita itu adalah efeknya itu penggalangan massa. Penggalangan massa gitu loh, pengumpulan massa, penggalangan massa, door to door, kasih ini, kasih itu biaya politiknya mahal. Jadi kalau ada orang yang berkompeten tapi tidak punya uang, tidak akan bisa. Intinya di situ, bukan soal peraturan itu, bukan mahal biaya politiknya. Jadi saran saya, bagi daerah-daerah yang hanya calon tunggal itu cari mekanisme, pilih beberapa nama, diusulkan ke atas, di atas pilih. Gitu aja udah, nggak usah dipaksakan. Nanti biarkan daerah itu tumbuh sendiri. Baik, kan ongkos politik yang mahal. Terima kasih Pak Adrian dari Bekasi, kami sudah menangkap poinnya. Saya ke Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, demokrasi semu, memang di kita demokrasi semu karena setiap pilkada juga berdasar UUD. Ujung-ujungnya duit. Nah, seperti tadi diterangkan sudah, saya ingin menyoroti calon tunggal ini. Biar saja para ahli yang memantau mengatakan barusan aja juga kemenangan untuk menjadi pemenang calon tunggal itu besar. Saya berpendapat sebaliknya. Justru sulit, sudah sih mahal di ongkos tadi biaya politik, kemudian justru masyarakat ini ingin menunjukkan hak demokrasinya. Saya tidak akan pilih orang yang saya tidak sukai dan memilih kotak kosong. Coba saja kita lihat di daerah-daerah ini di tingkat bawah itu kebanyakan yang lawannya kotak kosong itu kalah. Nah, karena kapan lagi saya mau menunjukkan hak demokrasi saya? Saya pilih kotak kosong. Kalau kemudian disiasati ada dua calon. Nah, calon yang keduanya ini dibiayai juga, ongkosnya mahal lagi. Kemudian berkurang itu hak. Ya, karena memilih di antara dua orang yang nggak disenangi. Lebih baik calon tunggal. Jelas tidak disenangi, colok kotak kosong. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Di belakangnya ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Kami sangat menyayangkan bahwa di dalam Pilkada serentak 2020 yang akan diikuti 270 daerah ini berpotensi ada 25 daerah dengan calon tunggal, yaitu atau lawan kotak kosong. Lah, sekalipun tidak melanggar undang-undang, akan tetapi banyaknya calon tunggal di dalam pilkada ini menunjukkan terjadinya demokrasi yang semu, seperti yang disampaikan di editorial. Bahkan kami menyebut menurunnya demokrasi di dalam pilkada. Lah, banyaknya calon tunggal di dalam pilkada 2020 ini, Mas, yang pantas dipersalahkan atau yang bertanggung jawab adalah satu, partai politik, di mana dengan jumlah 20% dari kursi di DPR-nya, di DPRD maksud saya, ini sebenarnya sudah bisa mencalonkan, baik ini dengan secara berkoalisi atau mencalonkan dari partai politik yang memenuhi. Karena tidak mungkin ada satu partai politik yang menguasai lebih 80% kursi di DPRD. Lah, ini menurut saya, Mas, presiden buruk dari partai politik, di mana tidak mampu melahirkan kepemimpinan di daerahnya. Kemana saja 5 tahun ini partai politik. Kemudian, Mas, yang kedua, ini juga undang-undang yang kurang memberikan peluang pada calon independen atau perseorangan, di mana persyaratan dukungan KTP dari calon pemilih sebanyak antara 6,5% hingga 10% dari daftar pemilih tetap. Nah, ini ada jebakan yang sebenarnya sulit untuk dilakukan, Mas. Artinya apa? Banyak bakal calon yang gugur di dalam verifikasi dukungan KTP, di mana ada kerawanan penarikan dukungan yang tanpa ada sanksi. Ini banyak sekali didapatkan ketika saya juga memantau di daerah-daerah. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, ini yang ikut bertanggung jawab adalah Kementerian di Dalam Negeri. Ini Pak Tito ini.
di mana ketika didapatkan daerah yang rawan calon tunggal, ini seharusnya Pak Tito bisa memanggil ketua umum partai politik. Nah, ini kan sebenarnya bisa diakomodir atau bisa disiasati. Bagaimana daerah A, B, C ini kok berpotensi calon tunggal. Nah, ini kan mestinya bisa dicarikan calon alternatif. Ya, terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Di belakangnya ada Pak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit kurang sependapat dengan Pak Bambang. Saya setuju dengan Ibu tadi. Jauh lebih baik calon tunggal daripada calon alternatif yang cuma abal-abal. Kenapa? Kalau rakyat tidak setuju kan berarti batal. Kalau ada dua calon, baik nggak baik harus terpilih. Itu masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soal aturan. Aturan itu sebenarnya tidak ada aturan itu yang sempurna. Sesuai dengan tergantung orangnya senjata itu mau digunakan untuk apa gitu loh. Sekarang dibuat aturan dulu dipilih oleh DPR juga nggak benar. Sekarang dibikin demokrasinya. Mungkin dibebaskan aja, dikurangi tadi jumlah persentase untuk calon independen, jumlah persentase untuk DPR. Biarkan mereka bertarung. Itu adalah seleksi alam. Tapi diadakan pemilihan final. Yang kedua, antara dua kandidat yang suara terbanyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tadi pakar dari itu yang mengatakan ada 3 penyebab calon tunggal. Salah itu, ada satu lagi 4. Memang ada calon yang sangat kuat. Saya contohkan di daerah Sumatera Selatan, ada daerah Oku Timur. Itu dia terpilih dengan pada periode kedua 97%. Seandainya dia nyalon lagi, pasti menang lagi. Jadi ada 4 penyebab kenapa ada calon tunggal. Karena memang dia baik dan kuat. Rakyat menyenangi. Nah, itu yang. Jadi kita harapkan pemerintah coba berpikir. Sekarang adakan aturan bahwa bebas. Bukan bebas, berarti cukup kecil aja syarat dukungan untuk calon independen dan cukup kecil juga calon dari DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan begini. Baik. Pemilihan ini kan tujuannya kontestasi. Baik, terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Kami sudah menangkap poinnya. Baik, terima kasih kepada penelpon-penelpon sebelumnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kalau dari penelpon kita tadi, paling tidak semua menyampaikan tidak setuju kalau misalnya calon tunggal, Mas. Ya. Caranya bagaimana kemudian, Mas? Kalau misalnya kita berbicara mengenai demokrasi kita yang masih membutuhkan ongkos yang mahal. Tadi. Ya, jadi harus ada penguatan ya. Yang pertama, penguatan demokrasi itu bisa melalui ornamen atau organ-organ lah, organ-organ demokrasi itu sendiri, yaitu partai politik. Partai politiklah yang harus bekerja keras ini untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka layak dipilih karena mereka merupakan pejuang-pejuang demokrasi, katakanlah begitu. Institusionalisasi demokrasi, pelembagaan demokrasi mau tidak mau memang harus dimulai dari partai politik. Suka tidak suka, ada yang benci dengan partai politik, ya yang menentukan tetap partai politik. Ya kedua tentu saja bisa melalui aturan. Aturan apa? Undang-undang, penyederhanaan misalnya, penyederhanaan pencalonan. Kalau selama ini angka 20% kursi atau 25% suara sangat memberatkan, maka bagaimana caranya? Yaitu dibuat lebih longgar, lebih ringan. Kekhawatiran akan muncul banyak calon sehingga akan membuat proses politik atau proses pilkada itu menjadi lebih mahal, ya tentu saja bukan alasan lagi. Kenapa? Karena kita menghemat, tetapi yang terjadi kemudian adalah fenomena calon tunggal yang terus-menerus meningkat. Partai yang lebih cenderung untuk lebih pragmatis memilih calon yang potensi menangnya sudah kira-kira sudah di depan mata. Nah, kalau hal semacam ini terus-menerus terjadi, kalau kenaikannya 2 kali lipat, bukan tidak mungkin lama-kelamaan pilkada ini separuhnya misalnya akan diikuti hanya calon tunggal. Dan inilah yang disebut dengan demokrasi semu. Seolah-olah demokrasi, padahal tidak. Secara sistem, secara artifisial, secara simbol,
prakteknya itu disebut demokrasi karena sudah melalui proses-proses demokratis, tetapi substansinya sama sekali bukan demokrasi. Karena substansinya adalah ditentukan oleh sekelompok elit, bahkan elitnya elit tadi, menurut kritiknya Colin Crouch tadi itu. Sehingga apa? Masyarakat ya hanya partisipasi dalam konteks artifisial. Jadi demokrasi itu, Egan, demokrasi itu kan mengapa kita pilih? Karena dia dianggap sebagai sistem yang paling bisa menjaga kita dari pola-pola politik yang pemaksaan kehendak. Pola-pola politik otoritarian yang selama ini kita rasakan. Baik apakah ketika era selintas di era Orde Lama, lalu kemudian disambung dengan Orde Baru. Nah, banyak masyarakat yang kemudian tidak memiliki kemerdekaan untuk berserikat, kemerdekaan berbicara, kemudian kemerdekaan untuk menentukan pilihan. Itu semua kan sudah ditentukan pada era Orde Baru. Sehingga masyarakat betul-betul hanya boleh ikut saja. Itulah otoritarian. Nah, kita sudah sepakat semua untuk meninggalkan itu. Dengan memilih apa yang disebut dengan demokrasi yang diyakini sebagai cara yang lebih beradab, sistem yang lebih beradab ketimbang sistem otoritarian. Nah, ternyata kemunduran demokrasi itu bukan hanya terjadi kalau kita setback atau kembali kepada sistem otoriter, tetapi juga bisa terjadi kalau kita menuju tadi yang disebut sebagai post demokrasi tadi itu, pasca demokrasi itu, yaitu demokrasinya ornamental, artifisial, masyarakatnya seolah-olah digiring untuk ikut milih, padahal hakikatnya mereka hanya transaksi saja. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian. Maka misalnya bagaimana menentukan calon perseorangan dengan syarat di sebuah wilayah lah, taruhlah yang punya DPT 2 juta, 10% mereka harus mendapatkan dukungan KTP. Itu artinya kan berarti 200.000. 200.000 itu bukan perkara yang mudah loh untuk mendapatkan KTP 200.000. Belum lagi nanti verifikasinya ada yang salah, ada yang di ujung-ujung kemudian menarik dukungan karena mendapatkan iming-iming yang lain, kita tidak tahu. Nah, hal-hal semacam ini yang membuat demokrasi ini akhirnya menjadi cacat. Demokrasi yang tidak sepenuhnya sempurna menjadi makin bopeng-bopeng kalau kita tidak segera benahi, tidak segera perbaiki ini. Dan ini harus memantik kesadaran bersama. Ini adalah pekerjaan para mereka yang berhikmat di bidang demokrasi, di politik, apakah itu partai politik, ataukah itu juga LSM, kelompok-kelompok sipil harus bergerak untuk mengarah ke sana. Supaya apa? Menyelamatkan kita. Demokrasi itu memang tidak sempurna, tetapi setidaknya dia akan memberikan kita pilihan-pilihan. Dia akan memberikan kita kalau ada sesuatu yang melanggar, maka kita bisa menolak. Kita bisa mengatakan tidak. Kita boleh untuk bahkan ya mungkin kita menggugat sebuah sistem atau sebuah aturan yang mengekang kita. Itulah enaknya hidup di dalam demokrasi. Nah, karena jalan itu sudah kita pilih, ya kita selamatkan demokrasi ini. Gitu. Baik, Mas Kohar, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, dampak dari calon tunggal ini tentu saja pada kualitas demokrasi dan berhulu pada kualitas pemerintahan yang buruk. Tren calon tunggal urgen dihentikan. Sudah saatnya persyaratan tersebut diuji kembali demi terselamatkannya demokrasi kita. Sebab pilkada dengan calon tunggal sesungguhnya praktik demokrasi semu. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.